Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siswa Lasri dari kelas C5 Manajemen dengan nomor pokok mahasiswa 101201224. Saya merupakan mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi STEMBI Bandung Business School. Ma'rifatul Rasul atau mengenal Rasul. Yang pertama ada hajatul insan ila Rasul atau kebutuhan manusia kepada Rasul. Al-insan. Al-insan atau manusia adalah ciptaan Allah yang diberikan banyak kelebihan dan keutamaan dibandingkan dengan makhluk Allah lainnya. Karena itu, manusia diberikan potensi akal untuk mengembangkan seluruh potensi yang dimilikinya secara optimal, dengan tepat berpedoman kepada ajaran ilahi agar manusia bisa mewujudkan dirinya sebagai makhluk Allah yang mulia. 2. Fitrah. Fitrah dapat dijadikan sebagai saksi bagi segala perbuatannya. Fitrah manusia sudah dibekali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan nilai-nilai yang dapat menilai suatu tingkah laku. Perubahan fungsi dan peranan fitrah ini terjadi karena pengaruh lingkungan, termasuk pengaruh ibu bapak. 3. Hidayatul Rasul. Syahadatain terdiri dari pengakuan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya. Mengikuti petunjuk Rasul berarti kita mengikuti jalan agama Allah yang mempunyai langit dan apa-apa yang ada di bumi. 4. Ibadatul Shahih. Ibadah Shahih adalah ibadah yang menyembah Allah dengan paduan mengikuti Rasul. Rasul sebagai manusia yang mendapat wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengembangkan dan menyebarkan nilai-nilai Islam secara sah dan tepat. Allah telah menyebutkan pada banyak ayat yang menyatakan bahwa Rasul diberi wahyu dan diberi tugas untuk menyampaikan kepada manusia. Ta'rifu Rasul atau pengertian Rasul. Dari segi bahasa, Rasul berasal dari kata rasala yang berarti mengutus, sedangkan kata Rasul adalah bentuk infinitif masdar dari kata rasala yang berarti utusan atau seseorang yang diutus. Adapun secara istilah, kata Rasul artinya adalah seorang laki-laki yang dipilih dan diutus oleh Allah dengan membawa risalah kepada umat manusia. Ada dua kata kunci untuk memahami definisi ar-rasul. Yang pertama, hamilu risalah atau membawa dan menyampaikan risalah. Mengenal hal ini Allah Ta'ala berfirman, Hai Rasul, sampaikanlah apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu. Dan jika tidak, kamu kerjakan apa yang diperintahkan itu, berarti kamu tidak menyampaikan amanatnya. Allah memelihara kamu dari gangguan manusia. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang kafir. Quran Surat Al-Maidah ayat 67. Kedua, qudwatu fit tatbikir. Risalah menjadi qudwah, contoh bagi manusia umat dalam melaksanakan ajaran yang dibawa. Rasul-rasul yang diutus oleh Allah Ta'ala memiliki ciri-ciri khusus. Ciri-ciri khusus Rasul yang diutus diantaranya adalah sebagai berikut. Pertama, memiliki sifatul asasiyah, sifat-sifat asasiyah. Misalnya sifat sidik yaitu jujur, amanah atau terpercaya, tablik menyampaikan, dan fatonah cerdas. Kedua, memiliki al-mujizat atau mujizat. Ketiga, adanya al-bisyarat, berita gembira kedatangannya. Keempat, adanya an-nubuwat, berita-berita kenabian yang disampaikannya. Kelima, adanya al-syamarat, hasil dakwah yang dilakukannya. Makanatu Rasul atau kedudukan Rasul. Rasul melaksanakan keperluan sebagaimana manusia lainnya melaksanakan keperluannya. Dari keadaan ini dapat disimpulkan bahwa Rasul sebagai manusia dan kita pun sebagai manusia, sehingga apa yang dikerjakan oleh Nabi juga dapat dilaksanakan oleh kita secara baik. Tidak ada alasan untuk tidak mengerjakan perintah Allah, karena Allah telah mengutus Rasul dan kalangan manusia juga. Yang membedakan Rasul dengan manusia yang lain ialah Rasul mendapatkan wahyu, yaitu menyuruh kita mengilahkan Allah saja. Pertama, insan atau manusia. Rasul sebagai manusia digambarkan makan, ke pasar, dan sebagainya. Perilaku ini menggambarkan aktivitas manusia sehari-hari. 1.2 atau nasab keturunan. Rasul berasal dari kaum Quraisy. Bapaknya bernama Abdullah, ibunya bernama Aminah. Beliau memiliki keluarga dan keturunan yang jelas.
1.3 Jim atau fisik. 1.4 Sirah Nabawiyah atau sejarah kenabian. 3. Rasul minal mursalin, rasul di antara rasul-rasul. 3.1 Tabligh risalah, menyampaikan risalah. 3.2 Adaul amanah, menunaikan amanah. 3.3 Imamatul ummat, pemimpin umat. 3.4 Dakwah nabawiyah atau dakwah kenabian.